Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama Keong Mas. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memiliki 2 orang putri yang bernama Galuh Ajeng dan Candra Kirana. Suatu hari raja ingin menjodohkan Candra Kirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya dia berhasil mengusir Kirana dari istana dan dengan bantuan ibunya Dewi Sekar, mereka meminta penyihir mengutuk Kirana menjadi Keong Mas. Namun dengan kegigihan Raden Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan tersebut hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Setelah tahu bahwa Candra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ayah di mana? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa, Triku? Ini tentang Candra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini menjalin hubungan dekat dengan salah satu pengawal kita, Ayah. Tidak mungkin. Candra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Kau pasti iri karena Candra Kirana yang aku jodohkan dengan Raden Inu. Tapi aku memang pernah melihatnya berduaan dengan pengawal itu, Kanda. Dinda pernah melihat mereka bermesraan di taman. Percayalah. Iya, Ayah. Aku juga mempunyai buktinya. Ini, aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana untuk pengawal itu di kamarnya. Mana? Apa? Dasar gadis nakal, anak tak tahu diri, sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal kurang ajar itu. Kanda, sabar. Kirana! Ada apa ya? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Berani sekali kamu ya. Oh, ini fitnah, Ayah. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong percaya padaku. Cukup. Keluar kamu dari istana ini. Keluar kamu dengan pengawal brengsek itu. Keluar. Tapi, Ayah. Keluar. Bagaimana ini, Dinda? Kanda bingung. Bagaimana kita menjelaskan ini semua kepada kerajaan Kahuripan? Padahal Kanda sudah berjanji untuk menikahkan Candra Kirana dengan Raden Inu. Tenang saja, Kanda. Bagaimana kalau Galuh Ajeng saja yang menggantikan Kirana menjadi calon istri Raden Inu? Sepertinya dia memang cocok dengan Raden Inu. Ide yang bagus juga, Dinda. Tapi bagaimana Kanda menjelaskannya kepada Ratu Kahuripan? Tenang, itu menjadi urusan Dinda. Lah, esok Kanda juga akan berusaha menjelaskan ini semua kepada Ratu Kahuripan. Ya sudahlah. Kanda lelah, Kanda mau istirahat dulu. Bagaimana putriku? Rencana kita berhasil bukan? Iya, Bunda. Rencana Bunda memang luar biasa. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candra Kirana dan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha? Raja Kertamarta, sepanjang perjalanan aku melihat penduduk begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami. Walaupun tidak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan yang kami punya. Jangan merendah begitu. Hahaha. Oh iya, di mana Candra Kirana? Sedari tadi tak kulihat paras ayunya. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Candra Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan terlarang dengan pengawal istana.
dan dia telah diusir dari sini. Tidak mungkin, Chandra Kirana bukan gadis seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Bacalah surat ini. Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan pangeran. Dia telah memalukan nama kerajaan. Raden Inu pasti mendapatkan permaisuri yang lebih baik darinya. Tidak, aku tetap tidak percaya. Aku akan mencari Chandra Kirana. Kenapa harus mencari Chandra Kirana? Kan di sini masih ada aku. Raden Inu pasti akan bahagia bila menikah denganku. Aku tidak mencintaimu, aku hanya mencintai Kirana. Tapi Ananda, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri kami dengan kau, Raden Inu. Dan sekarang, putri kami hanyalah Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kamu menikahkan Galuh Ajeng dengan Raden Inu, berarti kau telah melanggar perjanjian itu. Bagaimana lagi, keadaan kerajaan kami sudah seperti ini. Ya sudah, kami serahkan saja kepada Raden Inu untuk memilih Galuh Ajeng atau tetap dengan Kirana. Maaf Baginda, saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Nenek, ibunda, Ananda mohon restu pergi mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa menantu terbaik ke kerajaan Kahuripan. Baik nak, nenek percaya padamu. Iya sayang. Baik ibunda, terima kasih. Baginda, Ananda mohon izin untuk mencari Kirana. Ya, baiklah, terserah kamu saja. Mengawal, ayo ikut aku. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Bukan maksud kami seperti itu, Ratu. Bagaimana ini? Kanda sudah mengecewakan kerajaan Kahuripan. Urus putrimu, Kanda sudah lelah. Setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali merencanakan agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden Inu untuk selamanya. Hahaha, bagaimana putriku? Rencana yang kita buat telah berhasil kita jalankan, bukan? Sekarang, Chandra Kirana tidak akan bisa bertunangan dengan Raden Inu. Iya bunda, rencana bunda memang luar biasa. Tapi bunda, Raden Inu saat ini sedang pergi mencari Kirana. Lalu, bagaimana jika dia menemukannya? Tenang saja Galuh, setelah ini kita akan pergi menemui nenek sihir terhebat di negeri ini dan memintanya untuk mengutuk Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Hahaha. Ide cemerlang bunda. Dengan begitu, Raden Inu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Kirana. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia bertemu si penyihir. Chandra Kirana. Apa kabarmu, Kirana? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam. Aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Tapi, kenapa Galuh melakukan itu? Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Hong milaheng hong paku bumi encepno ninjero. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu malam hari. Tapi, bila menjelang siang, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu.
Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datang seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanyalah petunjuk sesat karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, burung gagak sedang mengitari kita. Jangan-jangan ini pertanda buruk. Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda, Siapa kau? Kita harus berhati-hati, Raden. Sepertinya dia makhluk jadi-jadian. tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Raden, apa kita akan mempercayai gagak aneh itu? Sebenarnya aku juga ragu, tapi sepertinya burung gagak itu tidak berniat jahat. Jikalau mau berbuat jahat, apa untungnya bagi dia? Ya sudah, jika menurut Raden seperti itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan. Ternyata nenek adalah seorang sakti yang baik yang menolong Raden Inu dan burung gagak itu. Tolong, siapapun, tolonglah saya. Coba lihatlah Raden, sepertinya di depan danau ada seseorang. Ah, iya benar. Tolonglah nak, sudah beberapa hari ini nenek tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Oh iya, mana? Ini Nek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Kirana? Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak itu. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nek? Berjalanlah terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu. Di sana kalian akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Nek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Pergilah anak muda, hati-hati dalam perjalananmu. Baiklah, Nek. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas dan dibawalah keong emas tersebut pulang ke rumahnya untuk dimasak. Seharian ini aku mencari ikan di sungai, tak satu pun aku dapatkan. Seharian aku mencari ikan di sungai, tak ada satu pun yang aku dapatkan. Apa itu? Ternyata keong. Wah, besar sekali keong ini. Lebih baik aku bawa pulang saja keong ini untuk makanku nanti. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya dan ditaruhlah keong emas itu di dalam kendi. Sepertinya persediaan kayu bakarku sudah habis. Aku akan pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Tunggu di sini dulu ya, keong emas cantik. Aku akan segera pulang. Nenek pun pergi mencari kayu bakar. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawa aku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencarikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Tiba-tiba nenek datang dan terkejut. Siapakah kamu ini, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Tenang saja, Nek. Aku Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku, Galuh Ajeng. Untuk apa dia melakukannya? Ia iri kepadaku karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu, Nek. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu,
apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, Nak. Terima kasih, Nek. Mari nenek bantu kamu memasak. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba kau lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Itukah kamu, Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Siapa Kirana? Mari masuk, Raden. Oh, Nenek, kenalkan, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Oh ya, Raden, tadi apa yang ingin Raden bicarakan denganku? Begini Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu di kerajaan sudah menunggumu. Dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja Nek, nenek ikut saja tinggal bersama kami karena nenek sudah berjasa menolong Kirana. Tapi maaf Raden, bagaimana dengan rumah saya ini? Sudah, pergi sajalah. Nenek sudah senang melihat Kirana telah bertemu kembali dengan kau, Raden. Tenang saja Nek, semua keperluan nenek akan kami tanggung. Terima kasih Raden. Jika demikian nenek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun mereka sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka pun terbongkar. Kirana, Kirana, keluar kau. Kalau kau tidak keluar, aku akan dobrok pintu ini. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Mengapa kau ada di sini? Apa kalian mengikutiku? Aku tahu kalian berdua kan yang sengaja melakukan semua ini kepada Kirana agar dia tidak dapat bertunangan denganku. Hah? Benar? Terserah kau mau berkata apa. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong. Aku mendengar sendiri nenek sihir itu mengatakan bahwa kaulah yang sengaja mengutukku menjadi seekor keong. Tidak. Tidak. Semua itu tidak benar. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku. Ya kan, Bunda? Katakan pada mereka kalau bukan aku yang melakukannya. Bukan. Bukan aku. Bukan aku. Hah? Awas kalian. Pesan moral, janganlah engkau merasa iri terhadap apa yang diinginkan seseorang, karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Terima kasih Nek atas nasihatnya. Sekarang aku memang benar-benar memilih pilihan yang tepat. Ayo Kirana, kita langsungkan rencana pernikahan kita. Iya Raden Inu, ayo kita langsungkan rencana pernikahan kita. Dan kini kita tak akan terpisahkan lagi.